Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Untuk teman-teman kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas dan selalu diberikan keberkahan dalam rezekinya. Amin Allahumma amin. Boleh nggak sesudah membaca Al-Quran membaca Sadaqallahul Azim? Tidak pernah ada sunnahnya. Kalau hanya bolehkah atau tidak boleh, ini ulama lebih cenderung mengatakan lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Kalau yang dimaksud ulama yang tidak menganjurkan itu adalah Syekh bin Baz misalnya ataupun Ibnu Utsaimin, ya sudah, kita tidak perlu membahas lebih jauh ya. Tapi kalau misalnya kita menelisik pada ulama-ulama yang lain, saya rasa ada yang menganjurkan. Kita tidak usah bahas dulu masalah hukumnya ini sunnah atau tidak, teman-temannya. Kita harus dudukkan dulu perkaranya. Begini, setelah membaca Al-Quran, itu memang kita tidak wajib untuk melafadzkan Shadaqallahul Adzim atau zikir-zikir yang lain. Itu nggak wajib. Bahkan tidak ada sunnah secara khusus. Ya, kalau kita mau bahas hukum. Terus kalau misalnya ada ulama nggak yang mengatakan bahwa ini sunnah? Oh, ada. Dari fatwa ulama Mesir, itu masih mengkategorikan membaca Shadaqallahul Adzim atau lafadz-lafadz yang semakna, ini masih kategori membaca zikir secara umum. Itu boleh-boleh saja dan itu mustahab menurut fatwa dari ulama Mesir. Ini bisa dicek di fatwanya ulama-ulama Al-Azhar. Nah, terlepas dari itu semua, hukumnya apa? Hukumnya sunnahkah ataupun mubahkah ataupun yang lain? Coba kita lihat dulu teman-temannya. Kira-kira ada nggak sih ulama yang melihat dari sudut pandang lain? Nah, ini dia teman-teman. Ini menarik untuk kita bahas. Di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran atau yang biasa kita kenal dengan tafsir Al-Qurtubi, di awal-awal pembahasan beliau itu menyantumkan rekomendasi, menyantumkan sebuah penjelasan mengenai tata krama kita dalam membaca Al-Quran. Begini ya, Al-Quran itu kan mulia kan begitu ya. Kita tahu bahwa Al-Quran itu mulia. Nah, bagaimana kita seorang muslim dalam menyikapi kemuliaan ini? Nah, begitu teman-teman. Kita harus paham dulu teman-teman, bahwa meyakini kebenaran Al-Quran itu adalah hal yang wajib bagi kita. Harus kita meyakini kebenaran Al-Quran. Nah, kemudian bagaimana kita itu merefleksikan kebenaran yang kita yakini itu? Nah, caranya adalah salah satu rekomendasi dari Imam Al-Qurtubi adalah melafadzkan Shadaqallah atau lafadz-lafadz yang semakna dengan lafadz tersebut. Kita bahas teman-teman. Misalnya di sini, ini masih di muqaddimah teman-teman ya. Salah satu bentuk kita itu memuliakan Al-Quran adalah ini teman-teman. Wa min hurmatihi idzan tahat qiraatuhu, termasuk dari kemuliaan Al-Quran atau memuliakan Al-Quran ketika selesai membaca ayusot diqorobahu, maka kita mengikrarkan diri, kita melafatkan lafat-lafat yang menunjukkan bahwa kita itu betul-betul meyakini kebenaran Al-Quran atau kebenaran Allah gitu. Ini ya ayusot diqorobahu wa yashhada bil balagh li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita menyaksikan bahwa Rasulullah betul-betul telah menyampaikan Al-Quran. Wa yashhada ala dzalika annahu haqqun. Kemudian juga kita menyaksikan bahwa segala yang berkaitan dengan Al-Quran dan juga yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi itu adalah sebuah kebenaran. Apa yang harus kita ucapkan? Refleksi apa? Gambaran apa yang misalnya kita dapat ekspresikan dari kebenaran tersebut? Fayaqul shadaqta rabbana. Nah, ini lafadznya agak berbeda. Yang umum atau yang populer di Indonesia biasanya Shadaqallahul Adzim. Tapi di sini shadaqta rabbana. Ini sama saja sebenarnya. Lafadz ini semakna teman-temannya. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Shadaqta rabbana wa ballaghat rusuluka wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Allahumma ja'alna min syuhada'il haqqi alqaimina bil qisti tsumma yad'wa bid'awatin. Nah, ini anjuran dari Imam Al-Qurtubi teman-temannya. Ini lebih salaf malahan daripada Syekh bin Baz. Jadi kalau kita melihat dari apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, kita bisa melihat dari sudut pandang lain dalam menyikapi atau menilai sesuatu. Kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah hal yang mulia, sesuatu yang mulia. Maka bagaimana sikap kita?
Nah, salah satunya adalah mengekspresikan dengan melafadzkan shadakallah sebagai bentuk keyakinan kita meyakini isi kebenaran Al-Quran, seperti itu. Kita tidak membahas hukum di sini apakah sunnah atau tidak. Dari sudut pandang akhlak saja, dari sudut pandang etika, kita bisa menilai teman-teman. Kita bisa melihat dari sudut pandang akhlak, sudut pandang etika yang baik seorang muslim ketika selesai membaca Al-Quran. Ya, logika sederhananya, kita misalnya bertamu ke kiai. Apa sih ketika kita sudah selesai, apa yang sekiranya kita itu ucapkan kepada kiai? Kita nggak wajib kan untuk menyampaikan terima kasih, atau tidak wajib menyampaikan semoga sehat selalu kiai, tidak wajib. Tapi sebagai bentuk etika sosial yang baik, setidaknya kita menyampaikan hal itu. Terima kasih kiai atas jamuannya misalnya. Terima kasih Syekh. Jadi di sini kita nggak usah bahas hukum terlebih dahulu. Kita nggak usah bahas apakah kita itu mengucapkan terima kasih kepada kiai yang kita datangi, kita ziarah itu apakah wajib, apakah sunnah, apakah mubah. Nggak usah. Kita lihat dari sudut pandang itu. Baik nggak kita etika yang seperti itu? Oh baik, ya sudah gitu loh. Jadi kalau misalnya bicara apakah ada ulama yang menganjurkan untuk membaca Shadaqallahul Adzim atau lafaz-lafaz yang semakna, ada ternyata teman-temannya. Yaitu Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jamil Ahkamil Quran. Terlepas perdebatan apakah ini nanti hukumnya sunnah atau hanya mubah saja, kita nggak usah bahas itu teman-teman. Kita cukup dengan sudut pandang dari Imam Al-Qurtubi, saya rasa sudah clear ini teman-teman ya. Semoga manfaat, wallahu a'lam.